Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Normaneka Saputri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari skema yang sudah saya buat dan alasan mengapa saya meletakkannya. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan pada alur barang terlebih dahulu dan akan diikuti dengan alur pekerja juga. Nah, alur barang itu yang berwarna line biru dan alur barang maksudnya alur barang warna line biru dan alur pekerja warna line merah. Nah, pertama-tama alur barang akan didocking terlebih dahulu dan diletakkan sesuai gudang masing-masing. Nah, kemudian akan di airlock dan akan menuju ke tahapan selanjutnya, di mana docking tersebut berfungsi untuk mengantarkan suatu bahan atau alat secara aman dan bersih. Kemudian di sana ada ruang bahan baku non steril, di mana itu penyimpanan bahan yang tidak memerlukan kesterilan yang tinggi, tetapi tetap terkontrol antara suhu dan kelembapannya. Kemudian ada gudang kimiawi, yang mana itu tuh penyimpanan bahan kimia untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada gudang kemasan, di mana itu tuh tempat penyimpanan suatu kemasan primer atau sekunder sesuai dengan ukuran dan karakteristik masing-masing. Dan ada gudang bahan baku steril, itu tuh penyimpanan bahan baku secara steril selama penyimpanan tetap terjadi. Nah, sudah dari situ adanya airlock. Kenapa ada airlock di situ? Karena adanya transisi dengan tekanan udara yang berbeda untuk mencegahnya suatu kontaminasi. Nah, kenapa saya meletakkannya setiap bahan itu tuh memiliki karakteristik masing-masing? Itu karena untuk menghindari suatu kontaminasi silang antara satu bahan dengan satu bahan lainnya, dan yang ditakutkan adanya suatu interaksi juga antara zat satu dengan zat satu lainnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penimbangan, ada ruang pembuatan tipe 1A, 3, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di layar tersebut. Jadi, untuk fungsi-fungsinya ada tempat penimbangan, di mana penimbangan itu tuh tempat untuk menimbang bahan yang diperlukan sebelum ke tahap pembuatan. Nah, di samping itu ada langsung ruang pembuatan tipe 1A, ada ruang pembuatan tipe 3, ruang tipe 2. Nah, kenapa saya membuatnya seperti berjejer atau seperti berdekatan? Itu alasannya untuk mempermudah suatu perpindahan antara pekerja dan juga untuk barang yang lebih efisien, tidak memakan waktu. Dimana fungsi ruangan tipe 1A itu tuh pembuatan sediaan steril tempat pencampuran formulasi, dimana ini dengan tekanan udara 3 yaitu sangat tinggi, karena ini tempat yang sangat steril, jadi tekanan udaranya itu tuh lebih tinggi. Nah, terus juga kenapa dia lebih tinggi dibandingkan yang lain? Karena ditakutkan jika tekanan udaranya sama, itu bisa melakukan suatu kontaminasi silang antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, karena ada partikel lain yang masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga ruangan tersebut dapat saja tidak steril lagi gitu, dan dapat mempengaruhi suatu sediaan kita. Nah, terus ada ruangan pembuatan tipe 3, dimana itu tuh plusnya 1 dengan tekanan udara yang sedikit yang rendah dari tekanan 2 dan 3. Nah, ruang pembuatan tipe 3 itu berfungsi untuk pembuatan sediaan non-steril yang dilanjutkan ke tahap granulasi dan kompresi. Kemudian juga ada ruangan pembuatan tipe 2, di mana ruangan pembuatan tipe 2 itu tuh pembuatan sediaan semi steril dengan tahapan awal atau akhir berupa sterilisasi oven atau autoclave. Nah, oven dan autoclave itu tuh digunakan untuk mensterilisasikan suatu bahan atau alat yang kita gunakan. Nah, itu tuh berdasarkan karakteristik dari bahan atau alat tersebut juga, di mana oven itu tuh untuk bahan yang panas kering dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk autoclave itu tuh panas basah, di mana itu tuh dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke ruang pembuatan tipe C yang berdekatan dengan ruangan tipe 2 ini, ada ruangan pembuatan tipe C. Nah, ruangan pembuatan
tipe C itu tuh ruangan clean room juga, dimana dia itu tuh digunakan pada tahapan produksi produk yang steril tetapi tidak terlalu sensitif terhadap kontaminasi. Nah, misalnya itu tuh kayak tahapan persiapan awal sebelum produk masuk ke lingkungan yang lebih bersih seperti ruangan tipe 1A atau 1B. Nah, kemudian sebelumnya juga ada airlock terlebih dahulu. Nah, untuk apa airlock tersebut? Airlock tersebut digunakan untuk transisi antara satu ruangan dengan satu ruangan lainnya. Nah, sudah dari airlock, kita bisa memasuki ruangan, di mana ruangan tersebut melalui ante area terlebih dahulu, kemudian ke ruangan pembuatan tipe 1B, dan ke ruangan in process control, di mana ya ruangan in process control itu terdapat di dalam ruangan pembuatan tipe 1B. Nah, untuk apa ada ante area? Ante area itu tuh berfungsi untuk zona transisi antara area aseptik dan non aseptik dengan adanya tekanan udara yang berbeda antara satu dengan satu lainnya. Nah, kenapa tekanan udaranya ini beda? Ditakutkan karena adanya partikel-partikel lain yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadi sebaiknya tekanan udara itu tuh harus berbeda antara satu dengan satu lainnya. Nah, untuk ruangan tipe 1B itu tuh berfungsi untuk proses produk steril tetapi tidak seketat tipe 1A, di mana hasil sediaan disterilisasi itu tuh pada tahapan akhir. Kemudian ada IPC atau in process control, di mana itu tuh memantau atau memastikan produk selama proses pembuatan, di mana itu tuh mencakup suatu parameter dari sediaan yang dibuat. Kemudian untuk memasuki tahapan sterilisasi gamma atau sterilisasi gas etilen oksida itu tuh harus melalui tahapan airlock, kemudian gowning, baru bisa memasuki sterilisasi tersebut. Nah, di sini ada +2 karena ada tekanan udara yang berbeda antara ruangan luar dan ruangan di dalam sterilisasinya. Nah, ruangan airlock itu tuh berfungsi untuk mengendalikan tekanan atau menjaga tekanan di dalam area bersih, yang mana itu tuh area dari area luar. Nah, kemudian dilakukan gowning, yang mana proses operator atau pekerja memasuki dalam area aseptik untuk menggunakan pakaian khusus untuk menghindari transfer partikel lainnya. Dimana juga ini kan masuk ke ruangan sterilisasi gamma atau gas etilen, yang ditakutkan juga takut terkenanya paparan dari radiasi atau juga gas yang diberikan oleh gas etilen oksida tersebut. Nah, sterilisasi gamma tersebut berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dengan pancaran cahaya radiasi yang dapat merusak DNA mikroorganisme tersebut. Kemudian ada sterilisasi gas etilen oksida, di mana itu tuh berfungsi untuk mensterilkan dengan cara menembus pori-pori dari sediaan yang dibuat. Nah, kemudian ada ruangan karantina di dalam sterilisasi gas etilen oksida. Untuk apa ruangan karantina tersebut? Nah, ruangan karantina ini nih berfungsi untuk menyerap atau membiarkan gas tersebut tuh menghilang dari ruangan tersebut yang setelah digunakan. Kemudian di sini juga ada di sini juga ada black area atau tempat perkantoran yang berdekatan dengan ruangan proses pembuatan. Kenapa di situ ada ruangan black area? Karena untuk mempermudahkan suatu pekerja pada saat setelah selesai dari pembuatan atau proses. Dimana di sampingnya itu tuh ada ruang granulasi atau ruang kompresi yang sebelumnya memasuki dari pembuatan tipe 2. Nah, di sini nih ruangan granulasi dan kompresi itu tuh memiliki tekanan udara yang sama tetapi tempat yang berbeda. Nah, fungsi ruang granulasi tersebut untuk menggabungkan zat aktif dan eksipien ya untuk membentuk granul dengan ukuran sesuai dengan keseragamannya. Nah, sedangkan untuk ruang kompresi itu tuh mengubah granul menjadi tablet yang siap untuk didistribusikan.
Nah, kemudian setelah sediaan selesai diproduksi, di mana itu dilakukan tahapan akhir yaitu ada sterilisasi gamma atau atau dengan gas etilen oksida atau autoclave atau oven, itu dilakukan untuk penyimpanan di ruangan karantina produk jadi, yang mana ini penyimpanan suatu sediaan yang sudah diproduksi tetapi belum melalui tahapan akhir yaitu quality control. Nah, kemudian disalurkanlah ke ruangan quality control. Ruangan quality control ini untuk mengevaluasi suatu sediaan ya, untuk dengan parameter-parameternya untuk memastikan bahwasannya kualitas dari sediaan ini sangat baik untuk digunakan. Nah, kemudian dilakukan gudang bahan, kemudian setelah lulus ruangan quality control dapat disimpan di gudang bahan jadi, di mana ini gudang untuk menyimpan suatu sediaan yang sudah lulus dari pengujian quality control. Kemudian dapat didistribusikan ke apotek-apotek yang ada. Nah, kemudian untuk di situ juga sudah saya buat untuk alur pekerja dan alur barang juga. Nah, kemudian ada ruangan validasi, administrasi, supervisor, gowning, ruangan panel, kemudian ada HVAC, ruangan utilitas, ruangan pure water, ruangan WFI, filtrasi limbah, dan ruangan AHU. Kemudian ada ruangan validasi, di mana ruangan validasi ini berfungsi untuk memproses atau memverifikasi peralatan yang digunakan pada saat proses produksi, memastikannya bahwasannya bekerja secara spesifik yang ditakutkan jika tidak begitu akan mengakibatkan pergangguan pada saat produksi sedang berlangsung. Kemudian ada ruangan HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, yang mana itu untuk mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembapan, pergerakan partikel-partikel udara atau uap. Nah, kemudian ada ruangan utilitas, di mana ruangan utilitas tersebut berfungsi untuk menyediakan semua sumber daya ya seperti listrik, kemudian air, gas, pemanasan atau pendinginan. Kemudian ada ruangan pure water yang berisikan juga ruangan karantina, di mana ruangan pure water ini berfungsi untuk mengelola air yang melalui spesifikasi tertentu seperti bebas mikroorganisme atau endotoksin, di mana di situ ada ruangan karantina, di mana ruangan karantina tersebut berfungsi untuk menyimpan air yang sudah murni dan akan didistribusikan pada saat proses pembuatan sedang berlangsung. Kemudian ada ruangan WFI. Nah, ruangan WFI ini berfungsi untuk ruangan water for injection pada saat pemproduksinya ya, dan akan disalurkan pada saat proses produksi sedang berlangsung. Nah, di sampingnya juga ada ruangan filtrasi limbah. Filtrasi limbah itu berfungsi untuk tempat pembuangan limbah setelah produksi berlangsung atau setelah produksi berakhir. Nah, kemudian ada ruang AHU, di mana itu berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara yang terfilter didistribusikan ke area produksi untuk mengatur tekanan udara. Kemudian di sampingnya itu ada gudang alat, itu untuk menyimpan peralatan selama produksi. Kemudian di sini ada black area, tempat perkantoran, di mana ini ada ruang istirahat pegawai, supervisor, administrasi, gowning, dan ruang panel lainnya. Di mana untuk ruangan istirahat pegawai itu untuk seorang pegawai melakukan istirahat untuk berehat sejenak. Kemudian untuk ruangan administrasi itu berfungsi untuk menyimpan dan mengelola dokumen penting seperti laporan, kontrak, dan catatan operasional lainnya. Kemudian ada supervisor, itu berfungsi untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan prosedur. Nah, di situ ada gowning untuk mengganti pakaian seorang pegawai. Nah, terus juga ada atau operator. Nah, ada ruangan panel, di mana itu berfungsi untuk sistem mengontrol atau pemantauan pada saat produksi sedang berlangsung. Nah, di sini juga ada gudang pekerja untuk meletakkan barang-barang si pekerja. Ada kamar mandi, terus juga di sini ada ruangan staf yang berdekatan dengan proses ini, dengan gudang-gudangan untuk memantau, gunanya untuk memantau gudang kemasan, apakah gudang-gudang yang lain apakah sesuai atau tidak. Nah, alasan pemilihan denah saya seperti ini karena menurut saya ini lebih efisiensi dan tidak memakan waktu yang lebih lama saat proses produksi sedang berlangsung, karena ada dua alur, ada alur barang dan alur pekerja, dan dimana itu juga lebih menjaga suatu kebersihan dan keamanan secara aseptis dan steril. Nah, selain itu juga
yang memiliki tekanan udara yang berbeda itu tuh untuk menghindari suatu kontaminasi antara satu dengan yang lainnya, karena ditakutkan ada partikel-partikel lain yang memasuki ruangan. Nah, sekian dari penjelasan fungsi dari denah saya dan alasan pemilihan denah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!